Ketemu kembali Mbak, alhamdulillah masih diberi umur panjang. Kali ini ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ada masalah Mbak, dititipi mobil tapi dalam kondisi kunci patah di dalam. Untuk kunci serepnya ada, tapi ini patah di dalam. Tapi di sini bisa untuk mengaktifkan atau apa ya? Bisa Mbak, bisa untuk mengaktifkan kontak, tapi dia patah. Kira-kira begini patahnya. Kira-kira bagaimana Mbak untuk mengatasi solusi ini? Kalau dibandingkan dengan yang patahnya sedikit sekali ya, jadi walaupun dipasang yang satunya dia tidak akan bisa mengaktifkan, kecuali yang patah ini tadi baru dia bisa mengaktifkan. Itu pun kadang-kadang dikasih masuk susah karena ada patahan di dalam. Susah Mbak, susah karena ada patahan di dalam. Kalau pas dapat bagusnya bagus, pas dapat enaknya itu enak sekali. Kira-kira begitu Mbak. Ini bisa kasih on, kontak on, menyala Mbak. Menyala. Tapi bagaimana mengambil kunci yang patahannya itu tadi? Coba semedi dulu Mbak sebelum ke ahli kunci. Coba kita atasi, mudah-mudahan bisa Mbak ya. Oke Mbak, lanjut. Untuk langkah selanjutnya saya akan coba dengan media lem Mbak ya. Kalau sedikit sekali, saya akan mencoba dengan media lem Alteco. Saya lelesi sedikit lem Alteco dan akan saya tancapkan. Mudah-mudahan bisa Mbak ya. Oke, akan saya coba dulu Mbak. Lanjut. Untuk selanjutnya coba dibongkar dulu ini Mbak. Ada beberapa yang harus dibongkar. Antaranya ini baut 1, 2 ke atas, 3 ini Mbak. Di sini ada 3. 4. Di sini ada 1 Mbak, tidak kelihatan. Setelah ini dibuka baru kelihatan Mbak ya. Ini 4, 1, 1, 2, 3, 4. Ini 1 Mbak di atas. 5 ke atas lagi. 6, maaf tangan kiri Mbak. 6, 7, mana ya, enggak kelihatan ya. 7 baut yang harus dibongkar Mbak.
7 baut yang harus dibongkar sebelum melepas ini ya. Ini tidak perlu dilepas mbak ya, maksudnya tidak perlu dilepas satu gelondong nanti. Rencananya tidak dilepas satu gelondong, cuman kepala kuncinya ini saja yang akan dilepas. Oke mbak, lanjut. Setelah pakai Alteco rupanya tidak bisa mbak ya. Setelah pakai Alteco rupanya tidak bisa. Saya mencoba membuka. Setelah membuka yang di bawah, ada 2 cup di bawah dibuka, terus ini dibuka, ada penindih ini ya, ini dilepas dulu, terus ini dikasih keluar. Di sini saya melihat pin, kelihatan enggak mbak? Ada pin 1 di sana, ada pin pengunci di ujung sini. Di ujung sini bisa kita lihat ada pin. Coba kita buka mbak, kita buka, tapi coba kita semprot dulu. Sebelum dibuka disemprot dulu. Untuk membuka harus posisi on mbak ya, itu posisi on, kontak posisi on. Coba kita buka. Kayaknya setengah mati mbak ya. Saya buka pakai pinset susah, kayaknya harus cari dan saya posisi memegang HP lumayan susah. Oke mbak, lanjut ya. Oke mbak, setelah ditunggu beberapa saat kita tes lagi. Ini menyala mbak ya. Untuk mencabut ini kita harus, untuk mencabut ini atau rumah kunci ini kita harus kunci posisi on mbak ya, on. Kalau pada posisi kontak on pertama mbak ya, lampu tidak menyala. Kita coba tes. Mana mbak, kelihatan enggak nih? Oh ini, kalau posisi lampu menyala, posisi menyala, dia enggak bisa ditekan. Terus kita matikan, bisa ditekan. Setelah itu ditarik ininya, berhubung saya pakai HP enggak bisa menarik mbak ya. Oke mbak, lanjut. Oke mbak, kira-kira begini, dicabut penampakannya seperti ini. Lanjut eksekusi kunci yang tertinggal. Lanjut mbak, untuk mengambil kunci kita harus membuka ring ini ya, ring pengunci. Kita harus buka dulu supaya video tidak terlalu panjang. Saya buka dulu mbak ya. Lanjut. Setelah terlepas kita coba buka mbak, kita coba buka, dan untuk mengeluarkan kunci, itu kuncinya bisa kita sorong seperti ini perlahan supaya dia keluar ke sini nanti. Kira-kira begitu mbak. Cuman kayaknya saya
nggak bisa sambil pegang HP ya. Nanti jelas gampang mbak ya. Aduh, tinggal sorong-sorong saja, tinggal main sorong pelan-pelan ya, itu saja mbak ya. Lanjut. Alhamdulillah mbak, sudah keluar ya. Ini kuncinya yang patah. Kuncinya yang patah ini mbak. Sudah keluar. Alhamdulillah. Dan ini kunci serepnya. Kita coba pasang lagi. Ada pernya yang kurang bagus. Kita benahi dulu mbak. Umpan balik. Oke mbak, tinggal pemasangan. Mudah-mudahan nanti bisa dipasang ya. Lanjut. Di sini poin penting mbak ya dari video ini. Video ini sedikit agak panjang, tapi di sini poin pentingnya karena di sini sedikit mengalami kesulitan dalam memasang. Yang mana di kunci pertama itu bisa diputar-putar enak. Setelah mendapatkan sisi yang tepat, diputar-putar itu enak. Tapi setelah menggunakan kunci duplikat, ini susah untuk masuk saja susah, apalagi diputar, yang jelas lebih susah. Bisa jadi dari untuk analisa saya bisa jadi dari pembuatan kunci yang menurut saya mungkin kurang pas kayaknya ya. Jadi poinnya di sini nanti akan saya gurinda mbak. Saya akan gurinda di sisi yang sedikit menonjol, itu di sisi bagian
kanan ya, berhubung kunci diputar ke kanan, jadi di sisi bagian kanan yang akan sedikit digurinda kuningannya supaya diputar itu enak. Jadi buat teman-teman dan mbak-mbak semua, kalau kuncinya mungkin susah putar keras jangan buru-buru mengganti, kunci. Cukup dibongkar, pasti ada yang menonjol. Nah, di situ bisa kita gurinda yang di bagian yang di bagian biasanya itu tajam, Mbak. Jadi kita gurinda agak miring supaya kunci mudah diputar ke kanan. Kalau yang sebelah kiri tidak usah, Mbak, tidak usah digurinda karena dia untuk sebagai pentokan. Yang jelas bisa kita gurinda yang di bagian kanan supaya kalau diputar itu enak. Dan bila terjadi mungkin macet keras atau bisa dilakukan dengan cara ini. Dan jika ingin atau mungkin mengalami kasus seperti itu, diputar keras, bisa dibuka. Setelah dibuka kita buang saja, kita cabut kuningannya. Yang menonjol tadi kita cabut, kita nonaktifkan. Itu bisa juga, Mbak, tapi cara ini tidak bagus, tapi bisa digunakan pada saat darurat, mungkin belum ada rezeki untuk mengganti kunci. Kira-kira begitu, Mbak, ya. Ini saya coba pasang, sangat susah. Bisa diperhatikan itu kuningannya Mbak ya, nongol dia. Ada 2 kuningan rangkaian kunci, ada yang nongol. Harusnya kalau dikasih masuk kunci dia itu tidak nongol. Jadi solusinya nanti akan saya gurinda di sisi kanan karena kunci memutar ke kanan. Jadi saya gurinda di sisi kanannya seperti supaya tidak tajam. Jadi nanti saat diputar dia enak. Dan jangan lupa memasang slot, Mbak, ya, untuk pengunci. Ada di situ slot kecil untuk pengunci tangkai pengunci itu ada slot kecil tuh, jangan lupa memasangnya. Nah, seperti kita lihat, Mbak, itu sangat susah diputar karena itu ada yang nongol. Jadi susah untuk berputar karena dia tertahan. Oke, Mbak, saya ulangi lagi supaya lebih jelas dan tidak bingung. Ini bisa dilihat ini, maaf, Mbak, bukunya hitam. Bisa kita lihat ini, Mbak, ya. Ini jika posisi kunci itu terpasang, dia akan rapat. Jadi mudah dalam proses pencabutan atau pemasangan ke tempatnya. Dan mungkin nanti merasa kesusahan untuk melepasnya, bisa menggunakan obeng, Mbak, ya. Jika susah mengeluarkan bagian dalamnya, bisa dengan sambil ditekan di sela-sela pinggir dengan menggunakan obeng kecil yang tipis. Jadi di saat mengeluarkan, Mbak, nanti kan susah. Di sini ada dua lubang. Di situ bisa kita tekan dari situ, ya. Ada jika kondisi kunci patah atau mungkin susah dimasukkan, untuk melepas ini pun mungkin susah, ya.
Jadi untuk solusinya yaitu dengan memasukkan obeng dan menekan kuningan yang apa ya, kuningan itu ada pernya mbak, dan dia jika tidak ada kunci dia akan lari keluar, keluar yang menyebabkan dia nyangkut dan kita susah untuk mengeluarkan bagian komponen yang ini. Bagian komponen yang ini susah, seperti ini kan keluar, kalau kunci dicabut dia akan keluar begitu mbak. Dan saya jelaskan kembali seperti yang saya bilang tadi, dalam posisi memasukkan kondisinya kuningan ini ya, kunci posisi memasukkan ke rumah kunci harus kunci posisi memasukkan ke rumah kunci harus terpasang ini mbak ya, kuncinya ini harus terpasang supaya dia tidak keluar untuk kuningan kecil-kecil ini. Dan pastikan lempengan kuningan tidak ada yang menonjol. Jika tidak ada yang menonjol bisa dipastikan bagus mbak ya, siap dipasang. Tapi di lain kasus jika mendapati masalah, jika posisi kunci terpasang ada yang menonjol, bisa kita akali dengan mengikir atau gurinda bagian kanan dibikin miring supaya enak diputar. Bagian sini mbak, bagian sini mbak ya, itu kita gurinda. Di bagian sini kita gurinda, kita bikin miring dengan tujuan supaya nanti kalau diputar kanan itu kan, kalau mengaktifkan kunci kan ke kanan mbak ya, diputar ke kanan searah jarum jam. Itu nanti bisa enak dan tidak apa ya, tidak terpentok, karena di sini ada pentokan. Jadi kalau posisinya naik dan begini dia akan mentok. Untuk posisi naik biasanya kadang-kadang dari kunci yang dibuat, kalau membuat duplikat kadang-kadang kurang tepat ya, kurang pas, bukannya kurang tepat, kurang pas, jadi kadang-kadang dia naik seperti yang ini. Dan untuk yang sebelah sisi kanan mbak ya, dan sebelah kiri abaikan, tidak usah diapa-apakan. Ini untuk opsi cara memasukkan apabila susah mbak ya, karena jika dimasukkan jika diputar susah mbak ya, jika terjadi sudah masuk tapi diputar susah mbak ya, karena kalau dalam posisi naik begini itu susah, kadang bisa kadang tidak. Dan untuk mengakalinya kita bisa menggurinda atau mengikir di bagian lancip ini juga mbak. Ini posisinya untuk contoh saja mbak, ini posisi saya lepas kuncinya supaya naik, untuk contoh saja. Jadi posisinya nanti begitu mbak ya, dikikir. Dan untuk mungkin yang sudah tidak sabaran dan mungkin darurat, bisa melepas. Solusi cepat darurat tapi tidak aman. Jika ada yang menonjol bisa dilepas saja bagian yang menonjol beserta pernya. Ingat mbak ya, jika melakukan pelepasan kuningan ini harus dilepas pernya. Bagian sini ada, bagian sebaliknya juga ada, tapi kalau bisa jangan dilepas semua mbak ya. Itu bisa dilepas, di mungkin ini anggaplah menonjol, bisa dilepas, tapi mungkin efeknya nanti semua kunci akan bisa masuk ya, karena tidak terpasang. Mungkin efeknya mungkin nanti semua kunci mungkin bisa masuk, tapi saya sarankan mungkin tidak usah dilepas mbak ya. Tapi kalau mau dilepas ya monggo. Mungkin di mobil-mobil tua ya, daripada beli, yang penting bisa diaktifkan itu dengan cara melepas saja dengan pernya mbak ya. Dan untuk tipsnya itu ya, jika tunggu dulu mbak, ini bagian-bagiannya mbak ya.
Nah, seperti kita lihat ini Mbak ya, ini sudah rapat begini. Jadi kalau sudah rapat begini ini enak pasangnya, dan diputar pun sangat enak. Nah, seperti ini seperti ini Mbak, ini posisi kuncinya tidak ada, posisi kunci tidak ada, dia naik. Dan untuk sebelum memasang, alangkah baiknya melepas semua per dan bagian-bagian ini. Ingat urutannya, jangan sampai keliru. Kita bersihkan karena ini sangat kotor sekali Mbak ya, di dalam ini sangat kotor sekali. Kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, ingat Mbak ya, ditaruh oli supaya diputar-putar enak. Ya kayaknya itu Mbak ya, tinggal pemasangan ya ke unit mobil. Nah, seperti ini ada yang kan begitu Mbak. Jadi kalau ada 123 ya betul sudah. Mohon maaf Mbak, di dekat jalan raya ya. Nah, ini biasanya dicabut susah Mbak. Kadang-kadang apalagi kuncinya kalau sudah patah itu dicabut itu susah. Rangkaian ininya dilepas itu susah. Jadi solusinya menekan dari lubang ini kanan kiri untuk menekan ini Mbak, untuk menekan kuningan ini, karena kuningan ini dalam posisi kunci terlepas itu dia akan naik. Di saat dia naik, dia tidak bisa keluarkan. Jadi solusinya kita tekan kuningan ini ke dalam supaya bisa keluar sambil ditarik keluar dengan cara seperti ini, pakai obeng kecil yang tipis. Kayaknya itu saja Mbak ya. Mudah-mudahan nanti untuk teman-teman yang lain dan mbak-mbak yang lain bisa menerapkan tip ini. Tip ini jos Mbak, insya Allah sukses. Karena walaupun kondisinya bagaimana, kita kalau kepepetnya mungkin sudah parah bisa kita lepas, dalam artian masih bisa kita pergunakan. Cuman yaitu Mbak, mungkin dia kunci bisa masuk kunci apa saja ya, kira-kira begitu. Tapi sasarannya jangan dilepas Mbak, jangan dilepas. Dan untuk pernya bisa ditarik sedikit supaya agak ya, jika pernya lemah bisa ditarik sedikit supaya supaya bagus pernya. Karena saya lihat di sini ada beberapa per yang lemah. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk penerangan kali ini, supaya saya bikinkan begini supaya panjenengan sampean semua juga ikut mengerti dan paham, dan untuk lain kali bisa mengatasi tanpa harus mengganti segelondong, karena harganya juga lumayan Mbak. Ganti segelondong ataupun ininya itu harganya juga lumayan. Mungkin kalau penggantian mungkin belum yang di pintu juga ya Mbak ya, belum yang di pintu juga. Itu kalau harus membeli satu set itu lumayan mahal karena kuncinya kan menyatu semua. Oke Mbak, lanjut ke pemasangan ya Mbak ya. Oke Mbak, lanjut. Sip Mbak, tinggal dipasang. Hasilnya juga bagus. Saya tambahi oli tadi supaya tambah asik. Ini enak sekali sudah. Dan akhirnya sudah kelar juga ya, setelah beberapa eksperimen untuk mencoba membuka ini. Pertama dengan melumuri Alteco di sini dengan harapan menempel di sini dan bisa ditarik, tapi alhasil nihil. Langkah kedua menggunakan ini, dilumuri Alteco di sini, alhasil juga nihil.
Langkah ketiga menggunakan peniti. Berhubung ada alat yang dijual untuk khusus mencabut kunci, yang mana nanti kira-kira begini asas kerjanya. Masuk di sini, di sela-sela ini Mbak, ini ada sela-sela ya. Terus nanti dia akan menarik. Saya coba pakai peniti, gagal, tidak bisa. Dan terakhir finishing bongkar total. Dan alhamdulillah alhasil pun memuaskan, bisa dipergunakan kembali tanpa harus membeli atau mengganti satu set, karena kalau satu set mahal kayaknya Mbak ya. Tapi saya melihat di sini penguncinya sudah berbeda. Yang ini tadi pengunci ini cuman di tengah-tengah, di on pertama, on enggak sampai standby kedua ya. Kunci standby di pertama dia sudah bisa ini bisa ditindis. Tapi kayaknya sekarang di posisi on sebelum start dia baru bisa ditindis ininya Mbak, penguncinya. Coba kita pasang Mbak ya. Langsung kita pasang saja. Oke Mbak, lanjut. Oke Mbak, lanjut pemasangan. Sekarang kita pasang. Kira-kira nanti pasangnya begini Mbak ya. Begini, nanti ini akan akan mengunci di sini. Maaf, tangan kiri akan mengunci di sini. Tapi sebelum itu kita pastikan bisa ditindis. Kalau tidak bisa ditindis, kita putar kuncinya. Ini belum, oh tidak bisa ditindis. Kita putar kuncinya sampai dia bisa ditindis. Nah, ini bisa ditindis. Ini saya agak sedikit kesulitan Mbak, karena sambil pegang HP. Coba saya bagaimana ini. Saya pakai tangan saja. Nah, bisa. Nah, terkunci Mbak ya, berfungsi. Terkunci Mbak ya, berfungsi. Saya lihat baterainya sudah suak ini, gara-gara di tes. Coba kita tes. Oh iya Mbak, nanti lain kali kalau kesusahan, sekali lagi mungkin mau di sini Mbak ya. Jika kesusahan ini ditindis, ini kan enak Mbak ditindis. Jika mau melepas, jika kesusahan ini nanti diberikan oli atau thinner. Saya sarankan oli Mbak ya, supaya licin. Karena ini kan jarang dibuka, mungkin ada kotoran atau apa. Tadi sempat kesusahan juga saya ya, setelah ditindis begini. Sambil saya ulangi, aduh bagaimana ya untuk tes melepas. Tindis sambil ditarik, nggak bisa Mbak ya, saya sambil pegang HP. Yang jelas ini sudah bermain, untuk dilepas pun sudah enak ya. Kira-kira begitu Mbak ya. Coba kita tes.
jalan. Coba tes starter. Coba kita tes starter, Mbah. Mana koplingnya nih, Mbah? Biasakan jika menyalakan mobil diinjak kopling, Mbah ya. Diinjak kopling supaya apa ya? Lebih cepat menyalanya, ringan. Kita tes nyalakan. Sip, aman. Bisa menyala. Ya kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini masalah penanganan kunci yang tertinggal di dalam atau patah di dalam. Kalau patahnya mungkin agak panjang enak Mbak ya, agak enak sedikit ya. Ini patahnya betul-betul kecil, jadi sangat susah untuk mengatasinya. Dan alhamdulillah setelah dilakukan pembongkaran total bisa diatasi. Ya kayaknya itu saja Mbak ya. Buat teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman semua, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti dibantu. Ya kayaknya untuk tips kali ini agak ekstrim ya. Ya kayaknya itu saja Mbak ya. Buat teman-teman dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam bersyukur. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativiker. Sip. Bayaran.